Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Setiawan, dalam mata kuliah statistik. Kali ini kita akan melihat contoh kedua yang merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Pada contoh kedua ini kita coba melihat uji normalitas dengan menggunakan Lillie Force. Uji normalitas menggunakan Lillie Force biasanya data yang kita gunakan adalah data di bawah 30. Contohnya kita ada dua buah kelompok data, yaitu data kelas eksperimen dan data kelas kontrol. Kita lihat jumlah datanya, kebetulan di sini jumlah siswanya kelas eksperimen maupun kelas kontrol sama, atau dua kelompok data mempunyai jumlah objek penelitian atau sampel penelitian yang sama. Nah, kebetulan ini sama. Nah, data ini akan kita olah untuk mendapatkan uji normalitas. Nah, pengolahannya karena data di bawah 30, maka pengolahannya dengan menggunakan data tunggal biasa. Nah, kita lihat uji prasyarat analisis yang pertama, yaitu uji homogenitas. Nah, uji homogenitas berarti kita membutuhkan nilai varian. Untuk mendapatkan nilai varian, maka data yang di atas tadi kita buat tabel seperti ini. Nah, nilai post test kelas eksperimen kita susun satu persatu sebanyak 24. Kemudian jumlah untuk mencari nilai rata-rata, maka jumlah ini dibagi banyaknya data, yaitu hasilnya 22,125. Itu adalah nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata ini kita gunakan pada kolom berikutnya, yaitu XI kurang X bar. Nah, kalau X bar kita tadi kalau kita lihat adalah sebesar 22,125. 22,125. Maka nilai ini itu berarti diperoleh dari 20 dikurang berapa tadi? 22,125. Hasilnya menghasilkan nilai negatif min 2,125. Ya, kalau tidak salah ya. Nanti coba Anda lihat lagi. Yang jelas kolom ini adalah nilai post test ini dikurangi nilai rata-rata. Nah, ini juga demikian. Berarti nilai 22 dikurangi nilai rata-rata. Nah, sedangkan ini sendiri adalah nilai yang ini dikuadratkan. Maksud dikuadratkan di sini berarti dikali 2 kali. Berarti min 2,125 dikali dengan min 2,125. Itu namanya kuadrat ya. Nah, berikutnya juga demikian. Nah, setelah selesai semua kita buat satu persatu, maka kolom ini kita jumlahkan. Yang ini kita jumlahkan, total semua ada berapa. Kemudian ini kita gunakan untuk mencari nilai varian. Nilai varian yaitu sigma XI kurang X1 bar dikuadratkan. 1 bar itu maksudnya kelas eksperimen. Nah, ini dia yang sudah dikuadratkan dibagi sejumlah N kita itu berarti jumlah siswa itu sebanyak 24. Jadi hasilnya adalah 4,94 setelah kita bagi 24. Nah, sedangkan simpangan baku itu sendiri, akar dari nilai ini yaitu 2,22. Nah, itu dia. Kemudian kita coba cari kelas kontrol. Sama juga halnya, caranya sama dengan cara di atas. Saya tidak menjelaskan lagi. Caranya sama dengan di atas. Kita peroleh nilai rata-rata 20,04
dan variannya 7,21 serta simpangan baku 2,68. Dari dua kelas tersebut dapat kita rekapitulasi nilainya. Kelas eksperimen seperti ini, seperti yang terlihat di depan Anda, varian dan simpangan baku. Kalau kita lihat nilai varian, maka kelas kontrol itu lebih besar dari kelas eksperimen. Sehingga untuk mencari nilai homogenitas, nah rumusnya berarti kan varian terbesar dibagi varian terkecil. Varian terbesar kelas kontrol yaitu kita anggap tadi S2, kemudian varian kelas eksperimen S1. Jadi hasilnya adalah 7,21 per 4,94. Jadi F. Nah, F ini dikatakan dengan F hitung. Berarti F hitung kita sebesar 1,49. Nah, F hitung ini sendiri akan kita bandingkan dengan F tabel. Nah, F tabel itu bagaimana cara melihat F tabel? Nah, 24 itu adalah nilai siswa dikurang 1. Ini tadi kelas kontrol. Nah, ini tadi adalah kelas eksperimen. Kebetulan kelas eksperimen, kelas kontrol mempunyai jumlah siswa yang sama. Jadi kalau 24 kurang 1, kemudian 24 kurang 1, berarti inilah yang dikatakan dengan DK, derajat kebebasan. Berarti 23,23. Dari mana 23 ini? Dari 24 kurang 1, yang ini dia. Nah, bagaimana cara melihat tabel F? Nah, inilah adalah tabel F atau tabel Fisher. Nah, karena tadi DK-nya 23,23. Jadi DK-nya tadi 23,23. Kebetulan di sini DK-nya sama, berarti yang di atas kita lihat 23, kemudian yang bawah kita lihat 23. Kebetulan di bawah ada 23, di atas ada 24. Jadi kita ambil 24 dengan 23. Jadi nilainya adalah 2,01. Nah, kalau yang ini dikatakan yang baris atas itu 23, maksudnya itu nilai 23 yang pertama, kemudian yang ke bawah itu adalah nilai 23 yang kedua. Jadi kalau di atasnya ada 20,23, misal, berarti yang atas sudah lihat 20, yang bawah kita lihat 23. Jadi pertemuan itulah nilai Fisher tabel. Nah, jadi kita peroleh nilai F tabel sebesar 2,01. Nah, kita kembali. Nah, jadi kita peroleh nilai F tabel sebesar 2,01. Kriterianya jika F hitung lebih besar dari F tabel, kebetulan F hitung kita 1,46, ternyata dia lebih kecil dari F tabel 2,01, maka dapat disimpulkan bahwa kedua sampel data homogen. Jadi dia kalau F hitung itu lebih kecil dari F tabel, maka data dapat dikatakan homogen. Berarti ini salah, ini harusnya F hitung lebih kecil dari F tabel, yaitu 1,46 lebih kecil dari 2,01, berarti kedua kelompok data kita bersifat homogen. Oke, selanjutnya kita lihat uji normalitas yang merupakan uji prasyarat kedua. Nah, uji prasyarat kedua di sini kita melakukan uji normalitas Lilliefors. Kenapa? Seperti saya jelaskan tadi, digunakan untuk data di bawah 30. Bagaimana caranya? Berarti kita susun datanya seperti ini. Ada nomor XI. XI di sini adalah nilai-nilai siswa
yang satu persatu kita susun dari yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, itu nilainya. Kemudian ada ZI, FZI, dan seterusnya. Nah, ZI itu sendiri ada rumusnya. Nah, rumus ZI sama dengan XI dikurang X bar per S, di mana X bar dan S masing-masing merupakan rata-rata dari simpangan baku sampel. Nah, jadi mesti ingat, ZI adalah XI kurang X bar per S. Jadi ZI ini diperoleh dari nilai XI dikurang X bar per S. Sementara tadi kita sudah lihat XI itu adalah 18 dikurang X bar kelas eksperimen. Kebetulan di sini kita lihat adalah 22,13. Jadi dikurangi 22,13, berarti kalau kita lihat di sini, ini sama dengan 18 dikurang 22,13 dibagi simpangan baku. Nah, simpangan bakunya berapa? Nah, ini adalah simpangan bakunya yaitu 2,22. Jadi dibagi 2,22. Jadi kalau kita, ini 18 berarti nilainya sama. Kemudian kalau 20 gimana? Berarti tinggal diganti ini aja. 20 dikurang 22,13 bagi 22 berapa hasilnya. Dan seterusnya. Nah, FZI itu sendiri apa? Nah, FZI kita lihat lagi bagian atas biar kita pahami apa itu FZI. Nah, nilai peluang Z lebih kecil dari ZI. Nah, berarti peluang Z lebih kecil. Nah, ini dia FZI. Nah, jadi kalau kita lihat di sini 0,5 dikurang. Nah, kurang berapa? Nah, ini kita lihat di tabel Z. Nah, tadi kan inilah tabel Z. Tadi kan 1,86 walaupun negatif tapi kita ambil positif. 1,86 berarti di sini 1,8, di sini kita ambil yang 6. Berarti kira-kira nah inilah dia hasilnya. Ini semua sebenarnya nilainya adalah 0, berarti di sini adalah 0,4686. Nah, kita kembali, kita peroleh tabel 1,86 sebesar 4686. Berarti ini 0,4686. Kita kembali ke materi. Nah, jadi 0,05 kurang 0,4686. Nah, nilai ini nanti hasilnya adalah segini. Nah, kalau yang ini kita lihat lagi di sana caranya sama aja 0,9 berarti yang atas kita ambil 6. Tetapi nah kalau nilainya positif seperti ini, nah kalau nilainya positif, ini nilainya kan positif. Kalau ini nilainya negatif, kalau negatif semuanya dikurangi 0,5. Nah, kalau ini berarti 0,5 ditambah. Nah, lihat nilai ini di tabel berapa. Nah, kita lihat di tabel sama caranya, hasilnya nanti 0,6517 dan seterusnya. Kemudian kolom ZI. Kolom ZI itu kita perhatikan aja ini. Ini ada berapa banyak? 2. Berarti nilai ini diperoleh dari 2 per jumlahnya adalah 24 semuanya kan? 24 ya, 24 semuanya berarti dibagi 24. Hasilnya adalah ya 0,0833. Nah, ini juga demikian. Nah, kalau yang ini dari mana? Nah, kita lihat. Kita ambil kumulatif 1, 2, yang 20 ya, 3, 4, 5, 6, 7.
Berarti ini kita ambil sebanyak 7/24. Jadi sama semuanya. Nah, kalau yang ini 21 ternyata ada 1. Berarti semuanya kalau dihitung dari atas, semuanya ada 8. Berarti ini diperoleh dari nilai 8/24 dan seterusnya. Nah, sedangkan sedangkan yang ini nilai ini dikurangkan nilai ini. Walaupun nilainya nanti negatif, nilai ini dikurangi walaupun negatif, tetap dibuat positif. Jadi bisa dikatakan ini adalah harga mutlak. Jadi FZI dikurang SZI, kalau dia negatif kita letakkan dia positif. Nah, dari tabel-tabel ini kita lihat dari tabel FZI kurang SZI, nilai mana yang paling besar? Nah, kita lihat. Nilai paling besar adalah nilai paling besar adalah ini 0,1489. Jadi nilai inilah yang dikatakan dengan LO. Nah, LO, kita peroleh nilai LO. Nah, nilai LO-nya. Kemudian nilai LO itu kita bandingkan dengan L tabel. Bagaimana cara melihat L tabel dengan DK24? 24 itu dari mana? Jumlah siswa. Nah, inilah tabel L. Nah, kita tinggal melihat berapa persen alfanya. Nah, kita lihat di sini ada 0,05. Jadi, alfa yang kita gunakan alfa 5%. DK-nya tadi adalah sebesar 24. Nah, 24 mendekati 25, kita ambil aja 25 berarti 0,173. Berarti L tabel kita dengan DK 24 dengan alfa 5% sebesar 0,173. Kita kembali ke materi ini. Berarti nilai L tabel kita peroleh sebesar 0,173. Sebesar 0,173. Nah, ini dia. Nah, sedangkan kriterianya jika LO lebih kecil dari L tabel, kebetulan LO kita 0,1489 lebih kecil dari 0,173, kita lihat aja satunya sama, di sini ini 7 dengan 4 berarti yang LO lebih kecil dari L tabel, maka dapat disimpulkan bahwa data kelas eksperimen berdistribusi normal pada taraf signifikan 0,05. Apa itu taraf signifikan? Taraf signifikan sama dengan nilai alfa. Nah, berikutnya kita lihat uji normalitas post-test siswa yang caranya sama juga, saya tidak menjelaskan lagi. Nah, caranya sama, kita bandingkan LO dengan L tabel dari tabel di atas. Nah, kemudian baru kita simpulkan dia normal atau tidak. Demikian materi untuk hari ini. Semoga Anda memahaminya. Mohon jaga kesehatan. Semoga kita dapat berkumpul lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.